Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Strategik di pertemuan yang ke-12. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas materi mengenai pengendalian strategi perusahaan. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Pengendalian strategi perusahaan. Pengendalian strategi perusahaan. Kalau kita lihat, apa maksud dari pengendalian strategi perusahaan tersebut? Pengendalian strategi perusahaan. Kita lihat hubungan antara pengendalian dan strategi perusahaan. Organisasi yang berbeda umumnya berstrategi yang berbeda. Perbedaan strategi memerlukan perbedaan prioritas tugas. Sistem pengendalian adalah sistem pengukuran yang mempengaruhi perilaku orang di mana aktivitas-aktivitasnya sedang diukur. Oleh karenanya, perhatian yang terus-menerus dalam mendesain sistem pengendalian harus berupa apakah perilaku yang dipengaruhi oleh sistem tetap konsisten terhadap strategi. Konsep strategi perusahaan. Strategi perusahaan adalah tentang berada pada campuran bisnis yang tepat, yaitu definisi bisnis di mana perusahaan akan berpartisipasi penyebaran sumber daya di antara bisnis itu. Perusahaan diklasifikasikan industri tunggal, yaitu perusahaan yang beroperasi pada satu jalur bisnis. Diversifikasi yang berhubungan, kategori bisnis tidak berhubungan. Perbedaan strategi perusahaan kita lihat, industri tunggal, diversifikasi, terhubung, diversifikasi tidak terhubung. Struktur organisasi fungsional unit usaha perusahaan induk, keakraban industri tinggi, rendah pada manajemen perusahaan, latar belakang fungsi, pengalaman operasi, utamanya keuangan, menjadi perusahaan yang relevan, latar belakang fungsi menjadi perusahaan, pengalaman operasi yang relevan, otoritas pembuat keputusan, lebih terpusatkan, tidak terpusatkan, ukuran karyawan tinggi, rendah, kepercayaan dalam promosi internal tinggi, rendah, menggunakan pemindahan lateral tinggi, rendah, budaya perusahaan kuat, lemah. Implikasi dari pengendalian manajemen. Seiring dengan perusahaan menjadi lebih diversifikasi, para manajer tingkat korporat mungkin tidak mempunyai tingkat pengetahuan yang signifikan tentang pengalaman dalam bidang aktivitas berbagai unit perusahaan. Maka untuk perusahaan yang sangat tinggi diversifikasinya, tidak dapat mengharapkan mengawasi perbedaan bisnis berdasarkan pengetahuan yang mendalam terhadap aktivitas mereka. Perusahaan industri tunggal dan diversifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi
inti perusahaan yang luas, di mana strategi dari unit usaha yang paling banyak didasarkan. Perbedaan strategi perusahaan, implikasi manajemen pengendalian industri tunggal, diversifikasi, terhubung diversifikasi tidak terhubung. Strategi perusahaan vertikal, horizontal, vertikal, penganggaran kontrol relatif oleh manajer unit usaha rendah, tinggi, pentingnya dilampirkan untuk mencapai anggaran rendah, tinggi, harga transfer tinggi, rendah, fleksibilitas sumber masukan, jarak, harga, kompensasi insentif kriteria keuangan non keuangan keuangan ketentuan bonus subjektif formula pokok dasar bonus unit usaha dan kinerja kerja unit usaha. Strategi unit usaha, konsep strategi unit usaha membangun bertujuan peningkatan pangsa pasar, mempertahankan, menyesuaikan atau mengadaptasi kepada proteksi pangsa pasar, unit usaha dan potensi pesaing, memanen, memaksimumkan pendapatan jangka pendek dan arus kas, melepas menarik dari perdagangan, biaya rendah ke pemimpinan biaya, diferensiasi mendiferensiasikan produk yang ditawarkan unit usaha. Misi unit usaha mempengaruhi ketidakpastian bahwa manajer umum menghadapi trade-off jangka panjang, jangka pendek yang mereka buat. Sistem pengendalian manajemen dapat secara sistematis bervariasi untuk menolong memotivasi manajer mengatasi secara efektif ketidakpastian dan membuat trade-off jangka panjang dan jangka pendek yang memadai. Misi yang berbeda sering memerlukan perbedaan sistematis sistem pengendalian manajemen. Misi dan ketidakpastian. Unit yang membangun biasanya memiliki ketidakpastian dibandingkan dengan unit yang memanen karena strategi membangun secara khas dilaksanakan pada tahap pertumbuhan. Siklus hidup produk, sedangkan memanen dilaksanakan pada tahap matang. Tujuan dari unit usaha membangun adalah untuk meningkatkan pangsa pasar. Pada sisi masukan dan keluaran, para manajer membangun cenderung mengalami ketergantungan yang lebih besar atas individual, eksternal, dan organisasi. Karena unit usaha membangun seringkali terjadi pada industri baru dan sedang berjalan, manajer berkemungkinan mempunyai pengalaman yang lebih sedikit dalam industri mereka. Perbedaan misi strategi, perencanaan strategi membangun menahan. Pentingnya strategi perusahaan relatif tinggi, relatif rendah. Formulasi keputusan pengeluaran kurang formal, lebih formal. Kriteria evaluasi pengeluaran modal, penekanan data, data keuangan, pengeluaran modal non keuangan, data keuangan, bunga diskonto relatif rendah, relatif tinggi, analisis modal berinvestasi subjektif kualitatif, objektif kuantitatif. Persetujuan proyek membatasi tingkat unit usaha relatif tinggi, relatif rendah. Gaya manajemen puncak, perbedaan gaya manajemen. Gaya manajemen sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan personalia. Implikasi bagi pengendalian gaya manajemen mempengaruhi proses pengendalian manajemen. Hubungan antara pengendalian dan strategi perusahaan. Organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Perbedaan strategi memerlukan perbedaan prioritas tugas. Sistem pengendalian adalah sistem gugur mengukur yang mempengaruhi perilaku orang di mana aktivitasnya sedang diukur. Oleh karenanya perhatian yang harus menerus dan mendesak mendesain sistem pengendalian harus berupa apakah perilaku yang dipengaruhi oleh sistem tetap konsisten terhadap strategi. Strategi perusahaan, konsep strategi perusahaan adalah tentang berada pada campuran bisnis yang tepat,
Ya, itu definisi bisnis di mana perusahaan akan berpartisipasi penyebaran sumber daya di antara bisnis itu. Perusahaan diklasifikasikan industri tunggal, yaitu perusahaan yang beroperasi satu jalur bisnis. Diversifikasi yang berhubungan, kategori bisnis tidak berhubungan. Implikasi dari pengendalian manajemen. Seiring dengan perusahaan yang menjadi lebih diversifikasi, para manajer tingkat korporat mungkin tidak mempunyai tingkat pengetahuan yang signifikan tentang pengalaman dalam bidang aktivitas berbagai unit perusahaan. Maka untuk perusahaan yang sangat tinggi diversifikasinya, tidak dapat mengharapkan pengamatan perbedaan bisnis berdasarkan pengetahuan yang mendalam terhadap aktivitas mereka. Perusahaan industri tunggal dan diversifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi inti perusahaan yang luas di mana strategi dari unit usaha yang paling banyak didasarkan. Konsep strategi unit usaha membangun bertujuan peningkatan pangsa pasar, mempertahankan, menyesuaikan atau mengadaptasi kepada proteksi pangsa pasar unit usaha dan potensi pesaing. Memanen memaksimumkan pendapatan jangka pendek dan arus gas, melepas menarik dari perdagangan biaya rendah kepemimpinan biaya, mendiferensiasikan produk yang ditawarkan unit usaha. Misi-misi unit usaha mempengaruhi ketidakpastian bahwa manajer umum menghadapi trade-off jangka panjang, jangka pendek yang mereka buat. Sistem pengendalian manajemen dapat secara sistematis bervariasi untuk menolong memotivasi manajer mengatasi secara efektif ketidakpastian dan membuat trade-off jangka panjang dan jangka waktu yang memadai. Misi yang berbeda sering memerlukan perbedaan sistematis sistem pengendalian manajemen. Implementasi strategi-strateginya di dalam pemasaran, implementasi, dan juga dalam pengendalian. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.